Dan juga tepungnya yang bentuknya bagus, dia mekar, caranya harus menggunakan tangan atau pakai sarung tangan seperti ini. Kita sambil tekan-tekan. Tuh. Jadinya dia akan lebih mekar. Kalau kita tekan-tekan. Sekarang kita goreng. Tuh, kita buat lagi ya. Nah, gimana Bu? Caranya gampang kan? Ibu coba deh, Ibu coba dari ngambil lagi, dari ngambil di sini. Nah. Ini pakai capitan aja. Nah, ini udah mulai kecoklatan. Nah, dibalik. Oke, ini kita tinggal tunggu warnanya hingga kecoklatan ya. Wah, ini udah nih. Oh, kan? Untuk warna tergantung kita maunya seperti apa. Ya, keren ya. Ini dia tuh, Rima Ibu, silakan masuk. Ya, gimana nih begitu melihat dapurnya? Ini dapurnya ya, senang banget dapurnya. Wah, cakepnya, bersihnya. Nanti pokoknya kita masak-masak di sini, masak yang seru, masak yang enak. Oke, gimana? Bahan-bahan tadi udah siap semua? Iya. Bahan-bahannya udah lengkap tadi kan? Iya. Masakan kita hari ini yang pertama ada lele crispy saus nanas. Kita akan siap-siapkan bumbunya dulu, lalu lanjut kita akan masak. Oke, yuk, Bu Rima, kita siap-siap dulu di sini ya. Semua bahan-bahan sudah kita siapkan, sudah taruh di atas meja, peralatan sudah siap. Oke, sekarang waktunya kita masak. Ini tadi yang kita belanja di pasar. Untuk 1 kilo jumlah lelenya itu ada 5 ekor ya. Nah, kalau memang pemirsa di rumah ingin menggunakan lele yang lebih besar, yang punya 1 kilo isi 4, akan lebih baik jika kita membuat lele yang difile ya. Kalau pisau yang dipakai tukang lele tadi di pasar, dia kan pisaunya lumayan besar ya, hampir seperti ini. Nah, kalau saya penggunaan pisaunya ini khusus seperti ini, pisau file. Jadi dia tipis tapi panjang. Nah, ini yang bisa digunakan untuk file ikan. Di sini saya akan ajarkan gimana cara file. Nah, Ibu boleh tukar tepat. Nah, Ibu yang di tengah. Ini kita ambil coba satu. Ya, oke, seperti ini untuk lelenya. Jadi biar nggak licin, bagian kepala kita pegang menggunakan lap seperti ini, ya. Kemudian kan pisaunya tajam tuh, tipis. Nah, kita tusuk dari bagian punggung atas, ya, mendekati tulang tengah. Kita tusuk, tuh bunyi kan. Kemudian tuh, tembusin. Nah, ini tarik. Nah, saya pelan-pelan aja. Jadi biar lebih bagus. Tuh, ini sampai bagian ekor. Kelihatan nggak hasilnya? Iya, kelihatan. Bagus ya? Nanti tulangnya tinggal ya. Tulangnya dia tinggal di sini ya. Kemudian sisi bagian sebelahnya. Kan kalau bagian sebelah kan susah kalau dari atas, berarti dari sisi bagian perut. Tuh, kita kira-kira aja. Tembusin aja. Oh, udah. Kalau sudah tembus, sama seperti tadi. Tarik tapi sambil ditekan. Ya, jadi agar mendapat dagingnya yang banyak. Oke. Udah deh, karena kita nggak butuh bagian kepalanya, kita langsung buang aja, kan lebih simpel. Nah, ini sudah saya dapat. Kita sudah dapat 1 ekor. Ya, sudah 1 ekor ya. Nah, sekarang siapa yang mau coba berikutnya? Ibu atau Rima duluan? Ibu duluan ya. Kalau agak susah kalau begitu dia miring. Nah, di berdiri. Nah, udah tembus, udah deh sambil tapi sambil tekan. Saya pertama kali diajarin masak lele, cara miletnya. Udah tinggal. Fresh kan? Baginya begitu kita tekan, dia nggak mudah hancur. Oke, sambil dijelasin. Oh, iya, udah apa-apa. Saya kan belum tahu sebelumnya milet-milet lele. Tapi ini masih gagal saya ya. Oh iya, ini saya bantu untuk. Tapi Ibu mau coba ya. ini yang bagian ini. Coba. Masih ini deh. Oke, ini udah dapat sambungannya. Ya udah. Rima mau cobain? Boleh?
aturan saya nggak hobi masak, ngeliat chef motong gitu jadi pengen ikutan. Nah, siapa tahu mungkin Dari sini. gini aja, ikannya agak gini, jadi batu sebelah atas. Keren, bisa. Ya jadinya udah deh beraniin diri. Kemudian sekarang kita akan merendam. Nah, merendam itu yang saya butuhkan nih, ada jeruknya, guys. Ini akan kita ambil airnya. Karena dia nggak terlalu banyak, berarti cukup 2 slice ya. Ini fungsi dari jeruk nipis untuk mengurangi rasa aroma amis dari ikan. Oh, udah. Sekarang kita tambahkan garam secukupnya. Oke, kasih garam secukupnya. Nah, ini kita akan diamkan. Ini kurang lebih 15 menit kita diamkan. Sambil kita akan mengerjakan bahan yang lainnya. Nah, bahan selanjutnya di sini saya akan menggunakan telur ayam, tepung beras, tepung terigu, dan keempat bumbu penyedap itu. Nah, ini telurnya akan kita kocok. Udah dikocok tadi, cuma tambahkan garam secukupnya. Rima boleh minta tolong nggak ngambilin garpu di belakang, karena saya akan menambahkan dengan garam secukupnya. Jadi, sikat. Nah, ini Bu, ya kocok lepas saja. Nah, ini Bu tolong dicampurkan. Ini kan ada 2 macam tepung, dicampurkan jadi satu aja ke sini. Saya nanti mau kasih bumbu nih untuk bumbui. Ya, ada aja Bu. Tuang aja langsung. Oke, tambahkan garam secukupnya. Ada. Nah, sebagai penyedapnya saya menggunakan kaldu ayam bubuk nih. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita memanaskan minyak nih. Nah, ini minyak gorengnya di sini. Kita panaskan dulu. Kan mau dibikin lele crispy. Jadi potongannya kecil-kecil aja. Kita potong-potong lagi. Rima nanti ngecek ya kalau udah panas minyak gorengnya. Biasanya kalau kita menggoreng contoh ikan, kan suka nyiprat-nyiprat. Nah, ini tips dari saya, kita boleh tambahkan garam secukupnya. Nah, otomatis akan diserap oleh garam. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ambil tepung, kita letakkan di bagian atas. Nah, jadi nanti airnya akan diserap oleh si tepungnya. Celupkan ke telur. Nah, dari telur kita angkat. Ya, seperti ini. Pindah dulu ke tepung yang sudah kita campur. Agar mendapatkan tingkat crispy dan juga tepungnya yang bentuknya bagus, dia mekar, caranya harus menggunakan tangan atau pakai sarung tangan seperti ini. Kita sambil tekan-tekan. Jadinya dia akan lebih mekar. Kalau kita tekan-tekan. Sekarang kita goreng. Tuh, kita buat lagi ya. Nah, gimana Bu? Caranya gampang kan? Ibu coba deh, Ibu coba dari ambil lagi, dari ngambil di sini. Nah, ini pakai capitan aja. Nah, ini udah mulai kecoklatan. Nah, dibalik. Oke, ini kita tinggal tunggu warnanya hingga kecoklatan ya. Wah, ini udah nih. Oh kan? Untuk warna tergantung kita maunya seperti apa. Keren ya. Nah, ini Rim boleh nggak? Tinggal dikit. Rima tolong goreng. Saya menyiapkan untuk bahan-bahan saus. Ini secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok makan minyak gorengnya. Dan ini kita tumis pertama adalah bawang bombay. Kenapa bawang bombay? Karena kandungan air dalam bawang bombay dia tinggi. Jadi ini duluan. Nah, sikat Rima. Oseng-oseng. Aduk-aduk. Oke, nah jika bawang bombay sudah harum, kita masukkan bawang putih. Nah, oke. Tumis lagi bawang putihnya hingga harum. Jadi yang pertama kita harus masukkan wortel dulu, karena kan dia keras. Ini saya tidak rebus, jadi dia masih yang fresh tadi mentah. Udah, nah ini sekarang kita mau tambahkan dengan air.
Oke, kita tambahkan air. Nah, ini secukupnya aja. Nah, sekarang kita akan masukkan saus tomat ini kurang lebih 7-8 sendok makan. Oke, udah masuk. Kemudian sekarang tambahkan dengan saus cabai atau saus sambal. Ini kurang lebih 2 sendok makan. Nah, ya. Oke. Ya, sebelum kita kentalkan dengan maizena, kita masukkan potongan nanas. Nah, ini nanasnya tadi yang mengkal. Nah, sekarang kita bumbui, tambahkan garam secukupnya. Gula pasir, ini tadi gula pasirnya ya. Kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan gula pasir. Kemudian lada bubuk ya. Secukupnya aja. Kaldu ayam bubuk secukupnya. Oke. Sekarang kita tambahkan dengan, nah ini tadi ya, jeruk nipis yang udah Ibu potong. Kita peraskan. Satu lagi ya, dapat. Kita butuh 2 slice. Oke. Oke, kita beri ini sedikit demi sedikit dulu untuk pengental. Nah, nanti kira-kira saja, dirasa aja. Jika sudah cukup untuk tingkat kekentalan, nanti jangan tambahkan lagi. Tapi kalau Ibu merasa masih kurang, boleh tambahkan lagi ya Bu ya. Ini udah cukup ya, tingkat kekentalan ini udah cukup. Tuh, seperti ini aja. Oke, pindah ke sebelah sini karena kita akan mau penyajian. Yuk kita pindahin yang tadi sudah kita goreng ya. Oke, kita letakkan di sini dulu aja. Nah, ini sebelum saya mau siram saus. Nah, ini sudah. Sebelum kita siram saus, kita mau kasih hiasan dulu nih. Ya. Ya, ada daun selada nih. Kita letak di sini Bu ya. Nah, prima kan cantik tuh ada di sini tuh. Oke. Tomat, pakai tomat. Nah, tomat merah sebagai hiasan ya. Kasih tomat merah di sini. Cantiknya. Nah, ini kita kasih potongan nanas dulu. Jadi biar kelihatan ada nanas-nanasnya. Seger banget nih. Tinggal kita siram sausnya. Wow. Lagi ya. Wow. Oke, kalau seperti ini tinggal tadi mana Bu jeruk nipisnya? Nah, taruh di atas saja. Dia ada hijau-hijaunya di sini. Biarkan dia berdiri ya. Nanti kalau pengen rasa segar lagi tinggal kita tambah perasan dari jeruk nipis dan wow pemirsa sudah jadi. Inilah hasil masakan kita bertiga. Nikmat banget ya. Dan ini dia pemirsa masakannya sudah jadi. Lele crispy. Saus nanas. Tada!